dengan saya di sini, Kristi Nitarasimuni dengan NIM 254111077. Saya merupakan mahasiswa program studi S1 Farmasi di Universitas Citra Bangsa Kota Kupang. Sebelum saya masuk ke dalam pemaparan materi, kita harus ketahui dulu kalau dalam mata kuliah Botani Farmasi ini, mahasiswa diajarkan untuk mempelajari berbagai jenis tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan obat, termasuk pengenalan Simplicia. Praktikum ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai Simplicia tumbuhan melalui pengamatan secara makroskopik dan mikroskopik. Pada praktikum kedua ini, akan dibahas mengenai berbagai jenis Simplicia tumbuhan yang digunakan dalam kelompok masing-masing. Secara khusus, kelompok kami memperoleh Simplicia berupa rimpang jahe yang akan diamati ciri-ciri fisik serta struktur jaringannya menggunakan mikroskop. Melalui pengamatan tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman dasar mengenai karakteristik Simplicia tumbuhan sebagai bagian penting dalam studi botani farmasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kita semua tentang video untuk praktikum kedua, yaitu tentang pengenalan Simplicia tumbuhan. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi selanjutnya, di sini kita harus mengetahui dulu apa itu Simplicia. Simplicia sendiri adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan, kecuali proses sederhana seperti pengeringan. Simplicia dapat berasal dari tumbuhan, hewan, maupun mineral. Namun, yang paling umum digunakan dalam bidang farmasi adalah Simplicia tumbuhan. Secara umum, Simplicia dimanfaatkan karena mengandung senyawa aktif yang berkhasiat bagi kesehatan. Selanjutnya kita masuk kepada taksonomi sampel yang kita gunakan, yaitu rimpang jahe. Nama latinnya adalah Zygiber officinale. Taksonominya akan saya paparkan di sini ya teman-teman. Sekarang kita akan masuk pada tahapan pembuatan Simplicia rimpang jahe, yaitu sampel kami sendiri dengan nama latinnya yaitu Zygiber officinale. Yang pertama, kita memilih rimpang jahe yang segar, tidak busuk dan bebas kotoran. Yang kedua, kita melakukan pencucian pada rimpang jahe, dicuci dengan air bersih untuk menghilangkan tanah dan kotoran, lalu dibersihkan atau dilap dengan kain bersih, lalu diiris tipis-tipis, kemudian lakukan pengeringan di bawah matahari. Itu biasa diperkirakan 3-5 hari, kemudian digilingkan atau dihaluskan di blender, lalu diayak dengan baik sehingga tercampur merata atau homogen. Sekarang kita akan masuk pada interpretasi hasil pengamatan dari kelompok yang sudah kami lakukan pada sampel rimpang jahe, yaitu Zygiber officinale. Ada 3 hasil pengamatan yang kami lakukan, yaitu organoleptik, makroskopik, dan juga mikroskopik. Yang pertama uji organoleptik, yaitu yang pertama ada baunya itu khas aromatik, harum tajam khas jahe. Yang kedua rasanya itu pedas, agak pahit dan menghangatkan. Yang ketiga warnanya itu kuning pucat hingga coklat muda, tergantung pada proses pengeringan kita. Yang keempat bentuk, rimpangnya itu bercabang, tidak beraturan, berupa potongan atau irisan rimpang, kadang berserat dan juga keras. Yang kedua yaitu hasil pengamatan makroskopik. Yang pertama, hasil pengamatan itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu serbuk kasar. Yang pertama yaitu serbuk kasarnya itu serbuk kasar pada rimpang jahe memiliki ukuran partikel yang relatif besar dan tidak seragam. Secara visual masih dapat terlihat potongan jaringan rimpang, warna umumnya kuning kecoklatan dengan sedikit variasi. Aromanya khas jahe, tajam dan kuat karena minyak atsiri masih cukup terjaga. Teksturnya terasa agak kasar dan sedikit berserat saat disentuh. Kemudian serbuk halus itu yang sudah diayak, serbuk halusnya itu memiliki ukuran partikel yang jauh lebih kecil dan lebih homogen dibandingkan serbuk kasar yang belum diayak, di mana warnanya itu tampak lebih rata, biasanya kuning pucat hingga kuning kecoklatan. Aroma khas jahe tetap ada, namun bisa sedikit berkurang intensitasnya karena proses penghalusan memperbesar permukaan sehingga komponen volatil lebih mudah menguap. Teksturnya lembut, halus, dan menyerupai tepung.
Sekarang kita masuk pada bagian mikroskopik. Di sini ada dua gambar, dan kenapa kami memilih dua gambar ini? Karena dari dua hasil mikroskop kami ini, dari menggunakan methylene blue itu lebih kelihatan jelas selnya, sehingga kami menggunakan dua gambar ini. Gambar sebelah kiri itu dan gambar sebelah kanan itu disusun berdasarkan struktur sel dari luar ke dalam. Yang pertama itu ada rambut penutup, yang kedua itu ada jaringan gabus di gambar sebelah kanan. Penomoran yang ketiga itu ada sel parenkim berisi amilum. Penomoran 4 berkas pengangkut, dan penomoran kelima butir amilum. Penjelasannya, pada rambut penutup atau trikoma itu struktur seperti benang halus yang berfungsi melindungi jaringan, terlihat memanjang dan transparan di bawah mikroskop. Yang kedua, jaringan gabus pada simplisia rimpang jahe yang diwarnai dengan methylene blue tampak lebih gelap karena menyerap zat warna pada dinding selnya yang menebal. Sel-selnya berbentuk persegi hingga tidak beraturan, tersusun rapat, dan merupakan sel mati yang mengandung suberin. Kemudian yang ketiga, penomoran yang ketiga, sel parenkim berisi amilum. Sel dasar berbentuk bulat atau oval, berdinding tipis dan berisi cadangan makanan berupa amilum. Penomoran keempat, berkas pengangkut, terdiri dari xilem dan phloem, berfungsi mengangkut zat, tampak lebih padat dan gelap. Yang kelima, penomoran yang kelima, butir amilum, cadangan makanan berbentuk bulat atau oval kecil, terlihat sebagai butiran di dalam sel parenkim. Sekian penjelasan dari saya pada video ini. Saya ingin berikan sedikit kesimpulan buat kita. Jadi berdasarkan praktikum pengenalan simplisia tumbuhan, terutama pada simplisia rimpang jahe Zingiber officinale, dapat diidentifikasi melalui ciri mikroskopiknya, yaitu adanya rambut penutup, sel parenkim yang mengandung amilum, berkas pengangkut, serta butir amilum. Struktur-struktur tersebut menunjukkan bahwa rimpang jahe memiliki jaringan penyusun yang khas dan sesuai dengan karakteristik simplisia tumbuhan. Dengan demikian, pengamatan mikroskopik dapat digunakan sebagai metode penting untuk mengenali dan memastikan keaslian simplisia rimpang jahe. Sekian penjelasan saya. Kiranya penjelasan saya ini dapat bermanfaat buat saya dan juga terkhususnya dapat bermanfaat juga buat kita semua. Dadah!